saya di sini bakal ngebahas seputar starting a career as a video designer. Jadi di sini saya mau sharing gimana sih perjalanan sebagai video designer, kemudian juga ada beberapa highlights yang akan disampaikan mulai dari gimana sih lingkup pekerjaan dari seorang video designer, kemudian juga pengalaman sendiri sebagai video designer, kemudian juga peralatan kerja apa sih yang biasa digunakan atau secara umumnya seperti apa ya alat-alat yang digunakan, kemudian juga peluang kerja dari seorang video designer dan tips berkarir sebagai video designer. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, boleh dong dikasih semangatnya dulu, boleh kasih api dulu atau kata-kata yang penyemangat deh dulu nih, biar teman-teman siang ini bisa semangat nih untuk mengikuti materinya sampai selesai. Karena di sini juga saya sempat lihat di chat ada yang salah satu member kelas di IVM juga nih, ada Kak siapa ini? Kak Rizky juga nih, waduh. Oke, mantap. Thank you teman-teman. Jadi kita langsung aja ya untuk pembahasannya nih. Nah, sebelum kita mulai nih, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Aditya Pramana, teman-teman bisa cari di sosial media juga dengan nama @aditya_pramana double M. Jadi di sini saya sebagai mentor di kelas Mobile Vlogger Mastery. Jadi di sini kebetulan saya juga punya kelas namanya Mobile Vlogger Mastery, dan juga saya juga sebagai administrator di salah satu kelas namanya Editing Video Mastery. Kalau Bro Rizky tahu seperti tadi di chat. Kemudian juga saya sebagai social media mentor di salah satu platform edukasi bernama Content Academy, dan saya juga berasal dari Pulau Dewata, Bali. Nah, di sini pekerjaan saya sebagai freelance video editor itu sudah dijalani sejak tahun 2019 sampai saat ini. Kemudian juga dipercaya sebagai freelance content editor dari tahun 2021 sampai saat ini. Kemudian juga sebagai content creator yang membahas soal videografi di Instagram dan TikTok sejak tahun 2021 sampai saat ini. Oke, jadi ini beberapa portofolionya teman-teman. Jadi saya sempat dipercaya untuk beberapa project ini, seperti yang pertama, kalau di paling kiri ini, itu ada salah satu media bernama Muda Cuma Sekali. Di sana membahas seputar personal branding, self-development, dan juga bagaimana berkarir di sosial media. Kemudian juga dipercaya untuk mengisi editing untuk beberapa influencer. Di sini ada Adrian Chandra, kalau teman-teman tahu, dengan akun Introvert Gaul. Kemudian di sini dipercaya juga untuk salah satu bank BUMN di Indonesia untuk salah satu proyek ulang tahunnya. Kemudian juga di sini di paling sini ada Yuda dari avahost.id. Jadi selain jadi video editornya juga administrator di sana. Dan terakhir di paling kanan di sini, kalau teman-teman tahu pasti ada Aji Santoso Putro, juga sempat untuk proyek bareng untuk edit videonya seperti itu. Nah, ini untuk sosial media, teman-teman bisa dicari di Instagram dan juga di TikTok seperti itu. Oke, kita lanjut nih untuk langsung ke materi. Jadi untuk chapter pertama, kita bakal ngebahas dulu seputar pekerjaan video designer. Nah, sebelum masuk nih ke lingkup kerjanya, boleh dong di-sharing sepengetahuan teman-teman. Ada yang tahu nggak video itu apa? Boleh dong ditulis dulu nih. Jadi dari pendapat teman-teman, itu video seperti apa sih menurut gambaran teman-teman? Boleh dong ditulis dulu. Oke, ada Kak Tasya nih, media komunikasi visual yang bergerak. Nah, mantap. Dari Kak Afif, gambar yang bergerak frame ke frame, gambar yang bergerak nih dari Kak Brilian, dan Kak Ali Barkah, gambar bergerak yang mengkomunikasikan. Nah, benar nih teman-teman, terima kasih juga untuk responnya. Jadi memang benar nih, masalah untuk video ini kan merupakan salah satu, apa ya, bisa dibilang ya, gambar bergerak yang bisa mengkomunikasikan sesuatu. Wah, ramai juga nih udah komentar dari teman-teman nih. Ada yang rilis emosional dari sang kreator, kemudian juga sejumlah foto yang dijepret dalam jumlah banyak dan digerakkan, kumpulan scene yang digabung jadi durasi, dan wah, visual yang menyampaikan suatu informasi. Waduh, mantap nih, terima kasih buat teman-teman nih. Jadi secara simpelnya atau secara umumnya, itu video dibagi jadi dua ya. Jadi kita menggabungkan dari audionya yang pertama, kemudian yang kedua dari visualnya. Nah, audio sendiri itu bisa berupa dari back sound, kemudian juga voice over, kemudian juga sound effect, dan berbagai kumpulan jenis suara lainnya. Kemudian visual seperti tadi nih, yang dari respon teman-teman, dari kumpulan gambar, kumpulan scene, dan lain-lain. Jadi audio dan visual itu nanti akan disatukan atau dipadukan menjadi satu video yang utuh untuk tujuannya mengkomunikasikan sesuatu ke audiensnya. Baik itu untuk hiburan, kemudian juga untuk edukasi, dan juga untuk menginspirasi atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu.
Oke, kita lanjut nih. Nah, sekarang kita masuk ke video desainernya. Jadi, kalau dari pendapat pribadi, secara garis besarnya atau secara umumnya, itu adalah orang yang merangkai beberapa bahan video menjadi satu video utuh yang siap untuk dipublish atau dipublikasikan. Nah, maksudnya seperti apa sih? Kita coba pakai contoh seperti ini untuk analoginya. Jadi yang pertama nih, kalau kalian bisa lihat di layar, di bagian kiri ini kan ada dua jenis video nih. Yang pertama, kalau teman-teman tahu pasti nih ada si Anjas Maradita, kemudian yang di bawah nih ada dari Rewind Indonesia. Nah, kalau dari atas nih teman-teman, kalau lihat judulnya nih, tips jago video editing. Nah, artinya kan ini videonya secara garis umum atau secara besar apa namanya timeline besarnya itu pasti bakal ngebahas di satu video itu tentang tutorial mengedukasi gimana sih caranya, gimana sih langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, dari sinilah nanti untuk video designer itu bakal merancang nih untuk awalnya seperti apa nih, untuk pembukaannya, kemudian juga di tengah-tengah atau di bagian setelah pembukaan itu, bagaimana nih menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk jago video editing, sampai nanti terakhir di kesimpulannya. Seperti itu. Nah, begitu pula juga di bagian bawah nih, di Rewind Indonesia 2021. Nah, kalau teman-teman pasti udah nonton kan Rewind Indonesia seperti itu. Teman-teman pasti ngebayangin, wah seru ya, videonya nih seru, menghibur, terus juga ada scene yang lucu, atau misalnya scene yang sedih seperti itu. Jadi kayak menggait emosi orang, atau menggait emosi dari kita. Nah, jadi di sini juga berperan nih dari si video desainernya. Gimana ngerancang videonya, gimana cara mengemas dari si videonya, baik dari itu visualnya, audionya, biar orang itu serasa kayak masuk di ceritanya. Orang itu kayak, wah enjoy nih nonton videonya, ada yang sedang, apa, ada yang seneng, ada yang sedih, ada yang ceria, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mereka menikmati sampai selesai. Jadi dari dua studi kasus ini, teman-teman bisa lihat kalau untuk edukasi bisa dirancang bagaimana sih tutorialnya, langkah-langkahnya, kemudian entertainment juga bagaimana nih si desainer itu ngerancang biar orang itu tertarik nonton sampai selesai, atau mungkin bisa juga nih ditonton berulang-ulang. Jadi kayak terngiang-ngiang nih, wah scene ini bagus, ulang gitu. Jadi dari dua kasus ini kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada hal yang menarik nih, silent of art. Jadi untuk video designer ini itu juga bisa dikatakan sebagai silent of art. Kenapa? Karena biasanya orang itu atau si video designer itu bisa dibilang bekerja di belakang layar atau istilahnya tidak terlihat ya bisa dibilang ya, karena kan dia bakal ngerancang nih di belakang, oh ini dikemasnya seperti ini. Jadi istilahnya orang kan ada beberapa yang bilang kayak, oh video editor kerjanya cuma di depan layar ya, nggak ngebantu ini, nggak ngebantu itu. Padahal sebenarnya video designer atau video editor itu juga perannya penting banget. Maka itu bisa dibilang sebagai si silent of art. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian langsung ke job description-nya nih. Jadi secara gambaran besarnya, untuk si video designer itu ada 4 ya, 4 elemen utama yang biasa dilakukan. Jadi yang pertama itu mereka akan memilih dulu dan mengumpulkan video-video yang sudah diambil maupun direkam. Jadi mereka nanti kalau misalnya nih posisinya lagi take video, artinya kan dia bisa bareng-bareng sama si produser, sama kameramen, dan lain-lain. Ataupun yang sudah direkam dalam arti misalnya nih kalau si video designer ini posisinya itu sebagai editor lepas aja. Misalkan ada beberapa nih perusahaan yang minta, oh kita perlu editor lepas nih, kita hire, terus nanti kita briefing nih untuk video-videonya bakal diedit seperti ini. Kemudian nanti si video designer yang bakal milih dari video yang sudah ada dari si perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nih, yaitu menyusun ulang potongan rekaman video sesuai dengan naskah atau skenarionya. Jadi ini tergantung nih dari si kliennya atau di si pemilik perusahaan dan lain-lain. Itu mereka kan sudah nentuin dulu nih konsep dari si videonya, dari proses praproduksinya. Nah, kemudian dari proses produksi, sekarang masuk ke pasca produksi, itu akan mulai nih proses editing. Jadi mereka akan menyusun nih part-part mana yang sudah sesuai sama konsep di awal yang sudah dibicarakan ataupun juga didiskusikan. Nah, kemudian ini juga peran penting nih di part yang ketiga, yaitu menentukan transisi, sentuhan, pewarnaan, juga efek yang akan diterapkan pada video sesuai dengan arahan konsep. Nah, jadi video designer ini juga bakal diasah untuk kreativitasnya dan juga hal-hal apa ya bisa dibilang ya konsep-konsep yang bisa dibilang baru atau yang
out of the box bisa dibilang. Jadi mereka bakal ngasih sentuhan gimana caranya video ini bisa menarik untuk ditonton ataupun bisa dikatakan spotlight ya, jadi pusat perhatian gitu. Jadi orang kayak lihat video ini langsung ingat, oh ini loh video tentang ini. Orang juga akan teringat dengan secara tidak langsung orang itu bakal teringat, oh editornya si ini ya, oh tahu nih keren nih videonya, out of the box dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir ini juga penting banget yaitu memastikan hasil akhir dalam kondisi prima. Kemudian juga memberi solusi nih, jika misalnya pada saat proses editing atau proses pasca produksi itu ada kekurangan dari materi video atau audio yang tersedia. Jadi nanti semua dikomunikasiin biar nanti di hasil akhir videonya jadi lebih bagus dan sesuai dengan arahan atau konsep yang sudah disusun. Kemudian kita masuk ke basic skill video designer-nya. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi juga dari kurun waktu dari 2019 sampai saat ini bekerja sebagai video designer juga. Jadi ada beberapa hal nih fokus untuk basic skill dari video designer. Mungkin teman-teman juga bisa mau di screenshot atau mau di foto itu juga silakan. Jadi untuk basic skill-nya ini secara garis besar itu yang pertama tentu saja itu mengoperasikan aplikasi video editing. Jadi mampu mengoperasikan baik itu untuk yang kalau misalnya nih teman-teman posisinya untuk editing di komputer, itu juga mampu menguasai program di komputer. Kemudian juga kalau ada beberapa tipikal yang bakal ngedit di HP, ada beberapa juga itu juga bisa dikuasai untuk aplikasinya. Nah, kemudian yang kedua nih, ini juga penting, yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, dengan kreativitas yang tinggi, itu tentu aja teman-teman bisa ngasih konsep atau ngasih hasil video yang bisa dibilang keren, kemudian juga berbeda dengan yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, yaitu memiliki kesabaran dan konsentrasi yang tinggi. Nah, bisa dibilang video designer ini kan untuk workflow-nya atau jam kerjanya itu bisa dibilang cukup tinggi ya, karena di tengah-tengah proses editing pun, atau misalnya mengkonsep sebuah video, kadang-kadang kan bisa ada art block atau buntu, atau misalnya tiba-tiba ada ide-ide baru seperti itu yang harus dikembangkan. Jadi butuh kesabaran dan juga konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, kemudian juga nih bisa mendengar dan menerjemahkan arahan yang diberikan. Jadi maksudnya adalah dari briefing konsepnya itu teman-teman bisa ini nih ada bayangan. Oh, kalau dari konsep ini kita bisa bawa ke arah ini, misalnya ke arah A, B dan C seperti itu. Jadi teman-teman bisa mampu untuk menerjemahkan bisa dibilang. Menerjemahkan dari konsepnya pengennya seperti ini nih. Anggap aja ya kita coba pakai studi kasus. Misalnya si klien minta gini, oh, saya pengennya videonya itu dari matahari terbit sampai tenggelam itu konsepnya misalnya berjalan nih dari A, dari tempat A, tempat B, tapi gimana caranya biar kesannya nggak patah-patah gitu, biar videonya berlanjut kayak gitu. Nah, nanti si video desainernya kemudian juga nanti akan terjemahin, oh nanti konsepnya bakal seperti ini nih, bisa diedit seperti ini, ditambahkan elemen seperti ini, artinya bisa diterjemahkan nih dari konsep kliennya, kemudian nanti klien bakal puas, oh ternyata bisa nih diterjemahkan, cocok nih, bagus, seperti itu. Kemudian bisa memanajemen waktu. Nah, ini ada kaitannya juga dari kesabaran dan konsentrasi, karena kan jam kerjanya kan bisa dibilang cukup panjang nih, dan kadang pula nih, kita ada project atau editing yang memakan waktu yang super singkat. Misalnya nih butuh project segera, nah itu juga perlu nih manajemen waktu yang baik supaya hasilnya bagus dan tidak keteteran. Kemudian juga bisa bekerja di bawah tekanan, seperti tadi juga nih masih berkaitan, karena kita belum tahu nih, mungkin ke depan kita bisa dapat project yang misalnya lumayan besar nih, hasilnya, tapi effortnya itu atau deadline-nya itu super singkat. Jadi mereka harus bisa dibilang memanajemen waktu, kemudian juga tekanan pasti ada ya di sana-sini, karena kan harus memaksimalkan potensi yang ada, tapi dalam waktu yang singkat, seperti itu. Kemudian, sebentar. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi di sini antara si klien sama kita, kita perlu juga komunikasi yang baik. Jangan sampai kita nih sebagai video designer, kita istilahnya kalau komunikasi agak kurang, kemudian juga tidak mau bertanya kepada klien kalau misalnya ada hal-hal yang kurang atau misalnya pengen ditambahkan. Jadinya kan nanti takutnya nih di akhir hasil videonya kurang maksimal karena komunikasi yang kurang baik, seperti itu. Nah, dari basic skill dan semua dari opening tadi, kita lanjut langsung ke part 2 ya, yaitu
Dari pengalaman pribadi seorang video designer. Nah, untuk ini saya jelaskan secara singkat aja ya, teman-teman. Jadi, dari pengalaman pribadi sih, untuk masalah video editing, nah, untuk video designer dan semua tentang videografi, alasannya sebenarnya sederhana sih. Kenapa memilih untuk video? Karena untuk mengabadikan momen terbaik dengan cara yang berbeda. Jadi kan banyak orang nih kalau untuk mengabadikan momen itu mau pakai foto atau misalnya pakai jenis-jenis apa ya, jenis merekam momen yang berbeda lah bisa dibilang seperti itu. Nah, ada salah satu nih yang menarik karena pada saat itu juga bosan ya untuk bikin foto dan juga kayaknya butuh challenging nih. Kayaknya lebih bagus kita coba something new dan akhirnya memilih untuk video. Nah, untuk video ini karena tadi kan teman-teman juga udah jelasin ya, udah kasih respon juga di kolom chat ya. Kan artinya kumpulan gambar yang bergerak dan itu juga bisa ditonton berulang-ulang dan juga punya visual yang menarik seperti itu. Karena kan video itu kan kayak ada dimensinya nih, kita bisa lihat, oh pemandangan sekitar seperti ini, suasananya seperti ini. Maka dari itu memilih untuk di videonya. Nah, secara singkat, untuk perjalanannya sih sebenarnya mulai dari 2016. Jadi belajar videografi dasar dulu, kalau kalian tahu mungkin 2016 kan udah ada beberapa videografer yang sosial media. Nah, dari sanalah mulai nih tertarik, wah, coba nih belajar videografi dasar seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu karena sambil kuliah juga, kemudian 2019 mulai nih coba untuk belajar yang lebih serius untuk editing di komputer atau PC karena sebelumnya kan pakai handphone. Kemudian juga mulai untuk coba ambil freelance tapi untuk lingkungan teman dekat. Kemudian di 2020 belajar lebih dalam lagi nih untuk editing sampai akhirnya di 2021 aku sendiri itu langsung akun publik untuk freelance video editor seperti itu. Dan untuk beberapa project-nya ini untuk yang pertama ya untuk di 2019 kemarin itu waktu pertama kali belajar dan langsung ambil project. Jadi ambil projectnya itu langsung untuk gaming konten. Jadi untuk edit konten video gaming seperti di sini. Kalau kemarin itu kan 2019 itu cukup booming juga ya untuk gaming-gaming seperti PUBG Mobile, Mobile Legends dan game-game yang lain seperti itu. Di sini saya coba untuk ngambil niche atau ngambil apa ya bisa dibilang ya tema editingnya itu untuk gaming karena bisa dibilang untuk gaming ini cukup menantang karena kita harus mengambil part-part yang seru, part-part yang bisa dibilang, oh ini loh yang paling bagus, yang paling seru kalau di permainan. Kadang kan di tengah permainan itu ada yang boring, ada yang bisa dibilang, ada yang scene-scene-nya mungkin bisa dibilang, mohon maaf ya mungkin agak cukup kasar kalau misalnya dalam permainan itu juga harus diperhatiin. Jadi untuk video editingnya di desainnya itu cukup challenging untuk di gaming content seperti itu. Nah, kemudian lanjut nih setelah ngambil job gaming, mulai juga untuk job-job yang lain seperti untuk pihak universitas, kemudian juga untuk pihak sekolah juga seperti itu. Jadi untuk editingnya seperti ini teman-teman secara gambaran umumnya. Jadi editingnya waktu itu untuk pihak sekolah itu sebenarnya sederhana aja. Mereka minta agar semua pesannya itu sampai, tidak perlu editing yang ribet atau misalnya apa. Yang penting pesannya sampai seperti itu. Jadi di sini mulai dikomunikasi ini. Kalau misalnya kita punya punya klien itu tipe-tipe klien kan berbeda nih. Ada yang minta simple, kemudian ada minta yang cukup rumit, misalnya harus menambahkan animasi dan lain-lain, itu juga perlu diperhatiin. Jadi komunikasi itu penting banget. Dan setelah di 2021, akhirnya mulai nih beberapa content creator. Yang pertama itu dari Muda Cuma Sekali yang di bagian sini. Itu kebetulan saya hire langsung pada saat bulan April kemarin. Itu hire-nya kemarin diminta untuk edit video YouTube-nya. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, langsung nih untuk editing di sosial media, itu di Instagram dan juga di TikTok. Oke. Nah, kemudian kita lanjut nih, kemudian setelah dari Muda Cuma Sekali ini, mulai kebuka channel bisa dibilang. Jadi, mulai buka channel dari relasi, beberapa minta untuk dieditkan. Mulai dari sini ada dari Muda Bergaul, kemudian juga dari klien-klien untuk video prewedding, kemudian untuk bridal shower, sampai di acara ulang tahun. Dan kemudian nih beberapa dari para content creator dan juga dari pihak instansi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung ke peralatan kerjanya nih. Nah, untuk peralatan kerja sendiri, teman-teman, itu sebenarnya sederhana aja ya. Kalau dari saya sendiri, itu ada 4 nih. Tapi di layar masih 3 ya, karena nanti
ada di slide selanjutnya saya taruh. Nah, jadi yang pertama itu ada komputer atau PC atau HP. Nah, jadi ini media yang teman-teman bisa coba dulu untuk belajar untuk bikin konsep videonya. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kalau mau bikin video ataupun editing dengan menggunakan HP. Karena kan HP zaman sekarang juga udah mulai, apa ya, bisa dibilang ya, fitur-fiturnya juga udah mulai menyaingi kamera, seperti itu. Nah, kemudian dari hasilnya itu teman-teman bisa edit nih di HP teman-teman, atau misalnya teman-teman yang udah punya PC atau komputer, itu teman-teman bisa maksimalin semuanya di sana. Kemudian yang kedua nih, untuk software editing. Nah, software editing ini itu juga penting ya, teman-teman. Karena ada beberapa orang yang tipikalnya suka pakai aplikasi A, ada yang suka pakai aplikasi B dan aplikasi C. Jadi itu semua balik lagi ke pengalaman masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nyaman pakai aplikasi ini, teman-teman tinggal lanjutin dan tinggal asah aja kemampuan teman-teman untuk menggunakan software editingnya seperti itu. Dan yang terakhir ini juga penting, yaitu database. Nah, database ini sendiri teman-teman bisa dibilang apa ya? Teman-teman bisa akalin aja. Misalnya teman-teman mau datanya itu semua, itu bisa pakai komputer atau PC atau HP, teman-teman bisa simpan data-data untuk editing videonya atau ngedesain videonya, atau teman-teman juga bisa pakai sistem cloud service, misalnya kayak iCloud, Google Drive, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa gunakan media itu untuk menyimpan data-datanya. Karena balik lagi nih, kalau misalnya teman-teman ada project ke depannya dan membutuhkan file yang sama, atau misalnya ada beberapa file yang, oh ini project sebelumnya udah pernah dipakai gitu, tapi di project yang baru ini kebetulan diminta lagi. Jadi teman-teman nggak bingung lagi nih, udah ada datanya, tinggal ambil aja, kemudian tinggal dikolaborasi seperti itu. Nah, kemudian lanjut nih untuk aplikasinya. Jadi melanjutkan yang tadi, untuk teman-teman kan ada beberapa aplikasi nih untuk editingnya, jadi banyak banget. Kalau di komputer yang paling populer tentu saja nih ada Adobe Premiere Pro, kemudian juga After Effects. Jadi buat teman-teman juga bisa belajar lebih lengkap di sana. Nah, saya sendiri juga menggunakan Premiere Pro dan juga After Effects, tapi secara garis besar lebih banyak menggunakan di Premiere Pro seperti itu. Kenapa? Karena lebih, apa ya, bisa dibilang ya, karena sejauh ini klien itu lebih banyak untuk editing yang tidak terlalu banyak animasi, tidak terlalu banyak effort lah ya, bisa dibilang. Jadi lebih banyak bermain di Premiere Pro seperti itu. Nah, kalau misalnya nih alternatif, kalau teman-teman mau pakai handphone nih, di Adobe juga ada Adobe Premiere Rush, teman-teman bisa gunakan aplikasi itu, atau teman-teman bisa gunakan aplikasi populer lainnya. Kalau di sini saya tampilkan dua saja. Jadi di sini ada VN dan juga CapCut. Jadi buat teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan kenyamanan teman-teman, suka pakai aplikasi apa untuk peralatan editingnya, seperti itu. Kemudian part 4 nih, kita langsung ke part 4. Nah, ini part 4 akan cukup panjang juga penjelasannya. Kalau misalnya tadi part 1 sampai part 3 kan cukup singkat nih. Ini untuk video designer, ini bisa dibilang peluang yang sangat besar dan peluangnya sangat bagus, teman-teman. Nah, jadi peluang kerja video designer itu sangat besar. Kenapa? Jadi dari peluang ini ada 3 poin, teman-teman. Jadi pertama, itu pasti kebutuhan video selalu ada setiap tahunnya. Teman-teman pasti relate nih, kalau teman-teman suka berselancar di dunia media sosial, teman-teman pasti ya setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, pasti aja ada video baru. Kan? Baik itu video dari artis, video dari content creator, influencer, dan lain-lain. Semua pasti menggunakan format video. Apalagi sekarang itu bisa dibilang kebutuhan video meningkat banget ya di tengah situasi pandemi. Kemudian untuk hiburan juga sekarang kan lebih banyak nih, ada beberapa acara itu diadakan secara virtual. Nah, itu kan membutuhkan, apa ya dibilang ya, media videonya itu jadi salah satu keunggulan nih. Jadi kita bisa memaksimalkan dari hasil video kita, kemudian juga mendesain videonya nih biar acara atau eventnya juga tampil menarik seperti itu. Jadi kebutuhan video itu bakal terus digunakan, bakal terus dicari sampai tahun-tahun ke depan. Nah, kemudian yang kedua nih, itu industri kreatif dan teknologi berkembang pesat. Seperti tadi nih, melanjutkan dari beberapa event yang udah virtual dengan konsep-konsep yang luar biasa menarik. Kita bisa ambil contoh misalnya nih, yang kemarin-kemarin kan DWP nih, Jakarta Warehouse Project itu. Nah, mereka kan juga pakai konsep video kan di tengah situasi pandemi ini. Mereka juga bikin konsep videonya itu benar-benar luar biasa keren tuh, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngambil peluang di sana, teman
teman-teman bisa berkreasi, bikin video yang keren, mendesain video yang keren, dan nantinya bakal dilirik nih sama calon-calon klien potensial. Nah, untuk teknologi bisa dibilang nih dari penggunaan sosial media merebak, mulai yang pertama nih, Instagram Reels. Instagram Reels kan udah melejit banget nih, karena juga ramai nih penggunaan Instagram Reels yang head to head dengan TikTok, YouTube Shorts, dan juga platform video lainnya. Jadi di sini teman-teman bisa lebih bisa lebih kreatif, dan dituntut untuk lebih kreatif lagi nih untuk bikin konsep videonya. Maka dari itu video designer bakal potensinya jadi lebih besar untuk beberapa tahun ke depan. Nah, serta terakhir nih, itu enggak semua orang punya waktu yang cukup untuk proses editing video. Kenapa? Karena balik lagi nih, untuk klien-klien kan kita belum tahu nih ya, background-nya. Ada nih yang pebisnis, kemudian juga content creator yang bisa dibilang jam kerjanya tinggi, kemudian juga ada beberapa edukator yang misalnya pengen mengedukasi di sosial media, tapi keterbatasan waktu nih, nggak sempat ngedit, nggak sempat ngekonsep, dan lain-lain. Maka dari itu video designer juga punya peluang yang bagus untuk bisa dibilang mengembangkan karirnya di sana. Seperti itu. Kemudian potensi pekerjaannya. Nah, secara garis besar nih di layar saya di sini jelasin 7. Jadi yang pertama tentu saja nih untuk company profile. Nah, company profile ini penting banget. Kenapa? Karena itu kan menunjukkan citra dari perusahaannya kita atau lembaga yang kita ingin tampilkan ke masyarakat, bisa dibilang. Jadi di sinilah perlu dikonsep nih. Misalnya kalau mau konsepnya video untuk company profile pengen berkesan, oh kita nih ramah terhadap masyarakat, atau misalnya terbuka sama masyarakat. Itu juga bisa tuh dikembangin kreativitasnya. Misalnya konsepnya seperti ini, kemudian juga susunan alur ceritanya seperti apa, itu teman-teman bisa atur di saat bekerja sama untuk bikin konten atau video company profile. Nah, kemudian yang kedua nih, social media ads. Jadi buat teman-teman nih, kalau buka Instastory, bisa atau buka TikTok dan lain-lain, pasti beberapa saat pasti ada beberapa iklan kan. Nah, beberapa iklan sekarang itu udah pakai konsep video, dan videonya itu bisa dibilang ya, kalau jujur pengalaman pribadi, kadang agak menipu. Kenapa? Karena keren banget konsep videonya, tapi padahal sebenarnya itu iklan gitu loh. Nah, jadi dari sana kayak, wah, udah keren, terus tiba-tiba berpotensi nih, wah kita klik nih profilnya, oh ini profilnya tentang misalnya menjual produk atau jasa apa, tertarik nih untuk join atau untuk beli produknya, seperti itu. Jadi untuk video designer itu juga punya potensi yang bagus banget untuk bikin iklan di sosial media. Nah, kemudian yang ketiga, video editor nih, untuk gaming khususnya. Nah, untuk gaming kan itu cukup kompleks ya, kenapa? Karena bisa dibilang seperti tadi nih, ada part-part yang seru, ada part-part yang agak bosan dalam permainan, atau juga ada beberapa mungkin ya, ada beberapa player yang kadang-kadang mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang kata-kata kasar, itu juga perlu diperhatiin. Jadi untuk bikin konten yang di-share di sosial media dan juga sesuai dengan kaidah di negara kita ya, di Republik Indonesia ini, jadi kita perlu konsepin, oh videonya tetap seru, tetap asik, tapi yang hal-hal yang kurang berkenan itu bisa dihilangkan atau disensor dan lain-lain, seperti itu. Kemudian konten creator. Nah, ini juga bagus nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengedukasi nih di sosial media. Oh, gini loh cara bikin video, cara mengedukasi, cara tutorial dan lain-lain, itu juga bagus banget untuk di-share di sosial media. Jadi buat teman-teman nanti potensi di konten creator itu juga besar, selain untuk diundang jadi pembicara, bisa bekerja sama dengan brand dan lain-lain. Itu teman-teman bisa maksimalin di sana. Nah, kemudian lanjut lagi nih, seperti tadi nih, untuk editor atau untuk konsep video untuk para influencer yang seperti tadi, nggak punya waktu untuk editing, kemudian juga pengen sharing, tapi kayaknya nggak bisa sendiri gitu, harus butuh orang nih, atau butuh tim nih untuk memaksimalin. Jadi seperti itu bisa maksimalnya juga besar banget. Kemudian untuk online course, ini juga bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman udah punya, bisa dibilang, kemampuan untuk bikin video yang bagus, ngekonsep, ngedesain. Teman-teman juga bisa sharing, bisa berbagi dengan media yang berbeda gitu. Teman-teman bikin aja kelas. Jadi teman-teman bisa sharing, oh untuk tahapannya seperti ini, tahapannya seperti ini. Ya bisa dibilang teman-teman kalau di content creator itu kan agak susah juga ya untuk ngejelasin dalam waktu yang super singkat, karena kan media sosial itu formatnya kan pendek durasinya. Nah, kalau di online course, teman-teman bisa nih mau ngejelasin secara full, atau misalnya mau yang lebih dalam, lebih daging, nggak bisa dibilang gitu. Nah, teman-teman bisa tuh maksimalin di potensi dari online course-nya. Atau misalnya mau bikin workshop atau webinar yang khusus untuk membahas seputar video designer, itu juga bisa. Nah, kemudian
dari semua itu juga bisa nih ngerucutin lagi nih. Nah, ngerucutin lagi untuk bikin production house atau bikin agensi. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya udah bisa dibilang punya social proof atau misalnya udah dikenal dengan baik di masyarakat nih, kalian bisa nih bikin production house atau agensi yang bisa ngebantu orang-orang untuk ngelakuin semua yang ini. Jadi bikin company profile, social media ads, editing, dan lain-lain seperti itu. Jadi dari ketujuh ini teman-teman bisa maksimalin untuk potensi pekerjaannya. Atau mungkin teman-teman yang lain juga punya, oh ternyata video designer itu punya potensi yang bagus nih, misalnya di bidang lain. Itu teman-teman juga feel free banget nanti teman-teman mau di-share di sesi tanya jawab atau mau tulis di chat juga boleh. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ditambah dari tadi ya untuk potensi pekerjaannya. Jadi untuk jenis video saat ini kan juga sangat beragam. Jadi buat teman-teman nih, sebelum lanjut ke slide yang selanjutnya, boleh dong ditulis juga nih di kolom chat nih. Teman-teman tahu jenis video apa aja sih yang ada di sosial media ataupun di masyarakat? Boleh dong ditulis dulu. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya, nggak perlu takut salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Atau nggak perlu gini, nggak perlu takut. Kita sama-sama diskusi. Nah, ada yang video motion graphic, gambar bergerak, edukasi, masak, after movie, storytelling, motion graphic, dokumenter, explainer, promosi, tutorial, video teaser. Iya, video teaser juga bisa, teman-teman. Video CGI, film, sinematik, video liputan. Wah, keren-keren. Terima kasih teman-teman nih, responnya bagus-bagus. Video bumper juga bisa, animasi juga bisa. Mantap-mantap. Nah, jadi dari jawaban teman-teman juga benar banget ya. Selain di sini saya tambahkan juga, jadi untuk secara gambaran umum, ini juga nanti bisa dipecah lagi ya, seperti yang tadi teman-teman sharing jawabannya, itu dari video vlog atau video blog seperti itu, jadi kayak lebih bercerita. Kemudian behind the scene juga bisa teman-teman bikin kontennya untuk dikonsepin video wawancara, video tutorial, atau misalnya nih cara-cara, misalnya tips dan trik itu juga bisa. Kemudian review produk atau review jasa juga bisa. Kemudian testimoni itu juga bisa banget. Kemudian video animasi, highlights dari video panjang, bisa pakai YouTube dan media lain. Kemudian video untuk entertainment atau untuk seru-seruan juga bisa, seperti itu. Nah, kemudian nih, setelah dari 4 chapter tadi, kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu bagaimana sih tips untuk berkarir sebagai seorang video designer, seperti itu. Nah, dari pengalaman pribadi, sebenarnya ada beberapa tips nih untuk teman-teman yang ingin berkarir sebagai video designer. Sebenarnya yang pertama dan yang paling penting itu adalah jangan takut dulu untuk memulai. Kenapa? Karena kita belum tahu nih, misalnya ke depan itu potensinya bakal apa, terus juga kalau misalnya kita takut untuk memulai, kita nggak bakal tahu nih potensi apa yang kita bakal dapat dari video designer atau video membuat video di videografi seperti itu. Karena jujur dari awal pertama juga berkarir, itu pertamanya juga takut ya, karena aduh, laptop juga masih kentang, alat-alat masih terbatas, dan lain-lain. Tapi pada saat itu cuma mikir gini sih, daripada gabut, ya bisa dibilang gabut, atau misalnya nggak punya kerjaan lain, kemudian juga daripada ilmunya cuma dipendam sendiri gitu, ya udahlah coba deh sambil ngonten, kemudian juga coba deh sharing-sharing deh, atau coba deh ngambil jasa lah awal-awal dulu seperti itu. Nah dari sanalah mulai nih sambil belajar, kemudian juga ketemu klien, bisa dapat pengetahuan baru, relasi baru seperti itu. Jadi jangan takut dulu untuk memulai, kita coba aja untuk ambil potensi atau ambil peluangnya dari si video designer ini. Kemudian yang kedua, perbanyak jam terbang. Ini juga penting banget ya teman-teman. Jadi untuk perbanyak jam terbang ini sebenarnya ada beberapa cara. Jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman bisa ambil job cukup banyak nih dalam runtutan waktu tertentu, misalnya nih dalam 1 bulan misalnya ambil 5-6 project atau ya 7-8 dan lain-lain seperti itu. Itu juga bisa banget untuk ngelatih jam terbang supaya nanti teman-teman ada pengalaman nih kalau misalnya ada beberapa klien yang misalnya deadline-nya cukup panjang, teman-teman bisa lebih belajar nih gimana cara manage waktu, kemudian gimana caranya untuk ngasilin hasil yang maksimal dengan durasi waktu yang cukup panjang. Atau misalnya ada yang ngasih deadline pendek. Kalau deadline pendek, teman-teman juga bisa belajar nih gimana cara bikin konten yang bagus atau video yang bagus, tapi dalam durasi yang singkat seperti itu. Dan kalau misalnya nih, kalau teman-teman
udah berusaha untuk mencari tapi belum bisa atau belum mendapatkan, teman-teman juga bisa nih, ada salah satu trik yang bisa dicoba, yaitu bikin fake project. Nah, fake project ini maksudnya gimana? Jadi, fake project ini teman-teman bikin project seolah-olah itu project beneran nih, seolah-olah project itu dari si klien. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman tinggal konsepin aja nih, oh bikin konsepnya kayak gini, editing, dan lain-lain sebagai macamnya. Nah, nanti teman-teman kan kalau udah punya jam terbang yang tinggi, misalnya yang kayak tadi ya, udah ngambil beberapa job, ataupun teman-teman yang udah punya fake project, nah itu teman-teman bisa kumpulin nih jadi satu portofolio. Nah, jadi portofolio ini adalah gimana sih sekumpulan file-file dari hasil kerja kita. Jadi ini potensi banget untuk ke depannya, misalnya nih, teman-teman udah punya portofolio yang bagus, udah lengkap, dan jam terbang cukup tinggi. Atau misalnya jam terbangnya udah tinggi nih. Teman-teman dengan mudah nih bisa share ke sosial media atau bisa dibilang relasi untuk mencari job. Teman-teman nggak perlu takut nih kehilangan job, bisa dibilang. Karena kan teman-teman bisa tunjukin, ini portofolio saya nih, saya udah pernah bikin ini, kemudian juga konsepnya seperti ini. Orang bakal lebih trust. Jadi orang lebih percaya, oh udah pernah bikin ini, ternyata bagus. Itu ningkatin potensi untuk deal sama kliennya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu jangan pernah berhenti belajar. Nah, misalnya nih teman-teman misalnya udah jago, udah bisa bikin video dengan baik gitu. Teman-teman juga jangan cepat puas diri gitu. Jadi teman-teman juga belajar nih. Bisa belajar dengan rekan sejawat, kemudian juga kalau misalnya teman-teman insya Allah kalau misalnya teman-teman punya dana lebih, teman-teman juga bisa investasikan untuk beri peralatan, atau misalnya teman-teman untuk equipment, atau misalnya teman-teman mau nambah ilmu nih, mau belajar lebih dalam, teman-teman bisa pakai ambil online course atau sertifikasi dan lain-lain. Itu juga bisa banget supaya nanti teman-teman bisa ningkatin kualitas videonya lebih bagus. Jadi dengan kualitas yang lebih baik, itu kan secara tidak langsung kan berpengaruh nih, teman-teman bisa dapetin kepercayaan yang lebih tinggi, dapat job yang lebih banyak, dan bisa ngasilin yang lebih besar lagi, seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, itu beri sentuhan personal. Nah ini juga bisa dibilang salah satu hal yang penting ya. Kenapa? Karena balik lagi nih, kita kan bikin video juga untuk untuk ke orang lain ya. Kalau misalnya kita kasih sentuhan personal sedikit, itu juga bagus banget supaya orang itu juga mengenal nih. Oh, misalnya nih, kita misalnya bikin video bagus, terus orang bilang, wah, ini siapa ya editingnya ya? Gitu. Oh, ini siapa ya yang ke konsep ya? Kok bagus banget gitu. Dan orang misalnya udah tahu nih, ternyata kita yang bikin videonya bakal berpeluang lebih besar nih antara mereka bakal ikuti sosial media kita, atau misalnya ke depannya mereka mau pakai jasa kita, langsung di kontak nih secara tidak langsung bakal, oh jarang untuk posting konten lagi ya. Nah kemarin waktu posting konten lagi nih yang terbaru di tahun ini, mereka antusias banget nungguin gitu. Wah, balik lagi nih bikin video gitu. Orang nggak sabar nih nunggu hasil videonya. Biasanya kan videonya kalau teman-teman kan bisa lihat, oh hasil konsepnya tertatapi, sempurna, bla 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 dan lain-lain lah bisa dibilang. Teman-teman pasti bakal nungguin nih karena kalian udah tahu nih personal dia seperti ini. Oh ternyata hasil videonya gini, lebih inget nih. Habis itu lebih gampang lagi nih kalau lihat di sosial media. Misalnya di explore nih kalau di Instagram ya kita lihat nih. Wah, ini videonya kayak tahu deh punya siapa. Baru kita buka, oh ya bener. Gitu. Jadi kayak orang udah langsung ke remind di kepala itu. Oh, videonya sih ini nih editannya bagus nih, aman lah gitu. Jadi dari 4 tips tadi, mudah-mudahan teman-teman juga bisa meng-apply atau bisa mengikuti. Semoga dari yang pertama kan jangan takut untuk memulai, kemudian juga perbanyak jam terbang, kemudian jangan pernah berhenti belajar, dan yang terakhir yaitu beri sentuhan personal. Oke, buat teman-teman, jadi itu tadi untuk 5 part untuk sesi hari ini mengenai starting a career as a video designer. Jadi mudah-mudahan dari materi yang disampaikan, dari insight yang disampaikan, itu bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman di sini, kalau ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan langsung. Oke, saya kembalikan dulu ke Kak Anya ya, silakan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Adit atas pemaparan materinya yang super-duper lengkap dan banyak banget tadi kalau aku lihat tips yang bisa kita
aplikasikan apabila teman-teman di sini semua ingin berkarir sebagai video designer. Dan juga tadi juga banyak ini ya cerita-cerita dari Kak Adit tentang perjalanan Kak Adit sampai akhirnya bisa menjadi seorang video designer. Ternyata prosesnya juga panjang dan tentunya perlu belajar ya Kak, Iya. perlu belajar dan juga perlu tadi jam terbang yang banyak. Oh. Oke, semoga dari pemaparan materi yang udah disampaikan tadi teman-teman bisa mengambil pelajaran dan juga bisa semakin mendapat insight tentang seputar gimana sih kehidupan seorang video designer karena langsung dari sumbernya, langsung dari Kak Adit yang memiliki karir yang bersangkutan. Oke, nah untuk supaya lebih jelas lagi nih, kita sekarang dari Kak Adit juga udah membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, seperti yang aku tadi bilang, dipersilakan untuk langsung aja mengetik pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti bisa aku bacain atau kalau teman-teman mau on mic dan on cam juga dipersilakan. Oke, wah terima kasih nih teman-teman. Wow, udah langsung banyak pertanyaan masuk Kak. Oke, Oke, ini tiba-tiba banyak nih. Oke, iya. mungkin aku bacain dulu dari yang pertama ya, Kak. Oke, boleh silakan Kak. Ya, siap. Oke, pertanyaan pertama nih ada dari Kak Wahyu Chandratama. Bagaimana cara mengoptimalkan progres pembelajaran dan karir video designer seperti Kak Aditya? Mengingat dari penjelasan Kakak dari awal 2016 sampai sekarang, bisa jadi mentor itu terbilang cepat. Kasih tipsnya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mau langsung dijawab semua atau kita bacaan pertanyaan dulu? Dijawab dulu aja, Kak. Abis itu nanti aku bacain pertanyaan berikutnya. Ya, oke, terima kasih Kak-nya. Nah, terima kasih juga Kak Wahyu nih atas pertanyaannya. Jadi, secara bisa dibilang ya, gimana sih untuk optimalin progres pembelajarannya ya. Nah, untuk pengalaman pribadi ya, saya sharing sedikit aja ya teman-teman ya. Sebenarnya sih di 2016 itu kan belajar videografinya itu dari HP aja nih, untuk ngekonsep dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma sering berjalannya waktu di tahun 2017, kemudian juga 2018, itu juga masih pakai HP, tapi nggak cuma menutup mata untuk di HP gitu. Mulailah coba untuk belajar untuk media yang lain. Misalnya nih kemarin kan sempat ada beberapa aplikasi yang bisa dibilang cukup ringan nih untuk editing di komputer. Nah, itu dicoba dipraktekin dulu sekilas, tapi ternyata memang pada saat itu kan saya kebetulan juga komputernya kurang mumpuni, jadi nggak kuat bisa dibilang. Maka dari itu kemarin sempat off dulu. Nah, tapi tetap nih belajar untuk materi basicnya aja dulu nih. Coba nih tonton konten di YouTube, kemudian juga belajar di sosial media bisa dibilang. Nah, sampai akhirnya kemarin di 2019 itu baru kepikiran nih kayak oh iya ya sekarang video kayaknya lebih banyak dipakai nih, sosial media makin rame nih gitu. Akhirnya mulai coba nih belajar gitu untuk editing gitu. Kebetulan juga pada saat mau mulai belajar nih, Tuhan juga maha baik ya. Bisa dibilang pada saat itu ada nih temen yang nawarin untuk bro, tolong dong bisa nggak ngedit video untuk konten gamingku. Aku kebetulan butuh editor, cuma aku belum bisa edit di komputer nih, nggak ngerti nih gitu. Nah, istimewanya pada saat itu dia punya komputer yang bisa dibilang pada zaman itu bagus banget. Itu bisa dibilang kayak salah satu wishlist-nya orang-orang lah bisa dibilang. Nah, dari sanalah karena dikasih kesempatan untuk edit dan juga pinjam komputernya, pada saat itu mulailah belajar nih untuk editing di komputer atau di PC. Jadi belajar di After Effects, Premiere dan lain-lain itu. Dan jujur pada saat itu belajarnya memang agak susah karena benar-benar kayak dari basic banget gitu dan sampai akhirnya nekat nih ambil freelance di luar juga gitu. Jadi kayak biar apa ya nambah pengalaman, biar juga nambah relasi juga nih. Siapa tahu nanti ada relasi yang bisa dibantu-bantu nih untuk terkait tentang editing dan lain-lain seperti itu. Nah, sampai akhirnya pandemi datang nih. Nah, di pandemi jujur pandemi kemarin kan gabut ya. Di rumah nggak ada kegiatan selain kuliah dan bingung nih mau ngapain karena kan kita juga membatasi mobilitas ya sampai akhirnya kepikiran nih kenapa nggak belajar editing video lagi ya gitu. Nah akhirnya mulai nih keluar dari zona nyaman bisa dibilang gitu. Akhirnya kemarin kebetulan alhamdulillah
dapat rezeki untuk beli laptop yang mumpuni untuk editing, belilah laptop untuk editing, kemudian mulai mencari course. Nah, pada saat itu mulai coba cari course, sertifikasi, dan juga tanya sama teman-teman yang bisa dibilang sudah lebih senior lah, udah lebih dulu untuk seputar videografi. Nah, sampai akhirnya ketemu sama salah satu apa bisa dibilang videografer ya. Mungkin kalau boleh di-spill di sini itu namanya Yuda Rizky dari alphaworks.id. Mungkin salah satu partisipan di sini udah tahu mungkin alphaworks.id. Jadi di sana saya mulai belajar juga nih sama teman-teman lain, diskusi juga sama yang lain seperti itu. Nah, dari sanalah mulai nih kepikiran bahwa oh iya potensinya lebih besar, sama ada satu hal juga nih yang kelupaan, yaitu mindset. Jadi waktu itu inget tuh kata-katanya mindset, yaitu dia bilang fakta nonverbal atau action bisa dibilang action speaks louder. Jadi kita bisa dibilang mulai aja dulu gitu, jangan ngomong aja gitu, coba buktiin gitu dengan keterbatasan. Nah, sampai akhirnya dengan komputer yang baru dibeli dan juga apa dibilang kan semangat dah bisa dibilang gitu. Coba deh praktek terus praktek gitu, latihan terus. Sampai akhirnya kemarin di 2021 mulailah kelihatan hasilnya gitu. Mulai ada project, kemudian juga mulai ditarik sebagai mentor juga di sana dan dipercaya juga untuk editing seperti itu. Jadi bisa dibilang sih untuk mengoptimalkannya itu kemarin pertama belajar di mana aja, kemudian yang kedua kalau ada peluang itu ambil aja, gas aja dulu. Sama yang ketiga itu penting juga sih untuk relasi seperti itu. Ada tiga cara untuk mengoptimalkan sih untuk Kak Wahyu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Adit untuk Kak Wahyu tadi. Semoga jawaban dari Kak Adit bisa menjawab ya. Oke, oh ya mau ngingetin lagi juga untuk teman-teman yang kira-kira memungkinkan untuk on mic dan on cam. Maaf saya on cam dipersilakan, dan kalau teman-teman ingin bertanya langsung boleh raise hand dulu ya. Oke, karena tadi di sini ada yang raise hand, mungkin boleh kita lanjut dulu ke pertanyaan yang raise hand dulu ya Kak. Ini ada Kak Muhammad boleh, Yuda. silakan. Untuk Kak Muhammad Yuda dipersilakan bertanya Kak. Makasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Salam kenal, salam sehat untuk Mas Adit dan Kak Anya. Halo Kak, di sini izin perkenalan. Aku Yuda Alfayasya. Aku lebih akrab dikenal sama brand Yuda Ponga. Aku juga seorang kebetulan seniman digital udah lebih dari 7 tahun, dan 3 tahun lalu aku sudah mulai menspesialisasikan diri di post produksi, khususnya video editing, motion graphic, dan animasi. Nah, di sini aku juga punya track record yang lumayan sama nih Kak, berawal dari konten kreator Instagram di 2014, kayak Indofitgram, Lampung Fitgram. Nah, kemudian udah berjalannya banyak sekali perjalanan itu. Dan di sini aku udah sampai di titik di mana aku udah membangun vendor sendiri, khususnya di pelayanan dan freelance video digital. Nah, di sini yang ingin saya highlight adalah kalimat Mas Adit yang mengenai waktu atau time management. Yang mana hal ini membuat pekerjaan saya, jujur dulu yang sebagai content creator, sometimes tergeser dan nggak konsisten gitu dalam content creatornya ya, akibat full time di pekerjaan freelance dan menghandle vendor. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, di sini kan aku kan suka banget tuh sharing-sharing session kayak gini, kayak yang dilakukan Mas Adit sekarang ini. Nah, aku tuh mau meluaskan bidang ini, Mas, bidang sharing session ini. Nah, jadi gimana nih kira-kira langkah awalnya yang baiknya? Apakah aku perlu buat kelas? Apakah aku perlu berkolaborasi dengan kreator yang serupa dalam bidang edukasi seperti Kak Anjas dan lain-lain? Nah, itu mohon masukan ya, Mas, karena ya kalau ngisi juga alhamdulillah pernah gitu kan, tapi aku ingin lebih intens lah, enaknya ngomong gitu, lebih intensnya. Baik, terima kasih Mas Adit, terima kasih Kak Anya atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya Kak Anya ya. Oke, terima kasih untuk Mas Yuda, salam kenal juga. Wah, keren banget sih untuk track recordnya sih. Jujur, amazed banget habis denger tadi. Dan untuk pengalaman pribadi sih, untuk masalah sharing session, ini bagus banget ya pertanyaannya ya. Jujur, untuk saat ini juga bisa dibilang saya sendiri juga lagi berusaha untuk gimana sih untuk lebih memperluas lagi gitu, bisa dibilang biar lebih dekat dengan audiens lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk pengalaman pribadi itu secara garis besar untuk sharing session-nya itu biasanya kita pakai beberapa tahapan dulu sih.
Jadi kan memang udah dari Mas Yudanya itu kan pertama dari as a content creator kan. Nah, jadi dari as a content creator itu bisa dibilang kita bikin step-stepnya dulu nih, bikin tangga-tangganya aja dulu gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa collab dulu sih yang pertama. Jadi apalagi sekarang Instagram kan ada fitur collaboration ya. Jadi bisa satu posting untuk 2 akun sekaligus kayak gitu. Nah, itu pertama bisa pakai posting collab dulu nih untuk ningkatin awareness atau ningkatin orang tuh biar peka gitu. Oh, orang orang lagi collab sama ini siapa ya? Ini siapa ya? Gitu. Orang mulai kepo dulu nih gitu. Orang mulai kepo, orang mulai melihat oh potensinya ini, portofolio ini dan lain-lain. Ini keren banget kan kayak gitu. Nah, kemudian tapi sorry dulu sebelum di collab itu mungkin pertama juga bisa juga dari akun pribadi itu juga bisa ningkatin awareness itu biar interaksinya lebih akrab, bisa bikin Q&A dulu atau misalnya kayak polling dulu lah di Instastory nggak apa-apa gitu. Jadi biar audiens itu ngerasa kayak deket sama kita gitu. Ditanya-tanya terus nih setiap buka story, ditanya-tanya terus gitu. Orang jadi mau gitu, orang ngikutin lah bisa dibilang. Nah, setelah dari si bikin Instastory dan Q&A, kemudian juga collab, kemudian level selanjutnya di tangga selanjutnya itu Mas Yuda juga bisa pakai sistem namanya lab session. Jadi lab sessionnya yang sederhana aja dulu, Mas Yuda. Jadi lab session sederhananya itu bisa kayak live di Instagram aja dulu, misalnya bertiga atau berempat, kan maksimal berempat ya. Nah, itu bisa maksimalin dulu di sana. Jadi biar ningkatin awareness-nya dulu nih. Kebetulan juga kalau misalnya nih di live-nya itu juga bisa sebagai ajang unjuk gigi gitu. Jadi kalau misalnya Mas Yuda juga punya produk, punya agensi dan lain-lain, dan ya bisa punya produk atau jasa yang bisa dijual, itu bisa langsung dipromosiin di live gitu. Karena kadang kalau kita pakai sistem collab dan juga sistem di Instastory, kadang-kadang orang kayak nggak ngeh atau nggak peduli gitu. Kalau di live langsung kan orang nonton langsung, orang sambil dengerin kan secara otomatis atau secara tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian setelah dari live itu bisa nih one step lagi, naik level lagi. Bisa pakai kalau misalnya mau pakai email marketing atau misalnya mau pakai webinar seperti ini, itu juga bisa. Jadi nanti bisa bisa dibilang ya istilahnya lebih mensaring lagi gitu. Kalau misalnya live kan yang bisa ditonton semua nih, Instastory, collab itu kan bisa ditonton semua. Tapi kalau email marketing, webinar, itu kan mulai disaring lagi nih. Siapa yang mau masuk nih? Siapa yang mau masuk? Siapa yang tertarik? Siapa yang mau lebih dekat lah bisa dibilang itu. Mau dapat insight atau dapat ilmu seperti itu. Dan yang paling tinggi sih, itu course sih. Kenapa? Karena kan course itu kan bisa dibilang lebih mendalam lah, lebih spesifik. Itu kan kita bisa dibilang lebih all out lah ngeluarin di sana. Karena kan orang udah terpilih nih, udah untuk join, udah mau meluangkan waktu dan biayanya untuk join kelas kita, itu artinya kan kita udah ngasih tanggung jawab nih, kita harus berbagi, kemudian juga memberikan ilmu, dan juga membantu bisa dibilang pesertanya lah, bisa dibilang, atau anak didiknya biar bisa berkembang juga, seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, seperti itu Mas Yuda, jadi ada beberapa tahapan sih yang bisa dicoba, seperti itu. Oh, oke Mas, aku udah dapet poin pentingnya sih. Berarti emang untuk awalnya tipsnya tuh emang kita kudu intens dulu edukasi itu di sosial medianya itu ya, melalui benar. sosial medianya. Oke, dapet oke. Thank you Mas Adit. Sama-sama Mas Yuda. Boleh lah ya follow-an. Aduh sorry out of topic. Gak apa, siap Mas. Kita nanti kontak-kontak juga. Oke. Oke, untuk Kak Yuda, semoga pertanyaannya udah menjawab ya, jadi sharing-sharing juga sama Kak Adit. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat box ya, Kak. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, ada dari Kak Alfian Tohari. Mau tanya Kak, kalau dalam pembuatan video yang pernah Kakak bikin, apakah dikerjakan oleh tim atau mulai dari pra hingga post project dilakukan oleh Kak Adit sendiri? Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik banget, Kak Tohari. Jadi, kalau sepanjang proyek, selama yang aku lakuin ini, itu aku sebagian besar lebih banyak di post production-nya. Jadi mulai dari proses editing-nya seperti itu. Nah, kenapa gitu? Karena balik lagi, karena sebagian besar itu proyek didapat dari klien, dalam artian filenya sudah ada, kemudian tinggal dirancang dan diedit sesuai dengan permintaan klien seperti itu. Tapi ada beberapa juga nih ikut dalam proses produksi, tapi itu cuma lebih ke konsep di awal aja, kayak misalnya brainstorming, ngasih ide, kemudian juga
diskusi ringan seperti itu. Nanti lebih maksimal di kerjanya itu di proses pasca produksi. Karena kebetulan juga untuk saat ini juga kebetulan sudah ada beberapa tim juga, mulai dari si Yuda Avawox yang tadi dan juga beberapa partner lain. Jadi dari sana kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi ada yang untuk turun langsung ke lapangan, langsung turun ke klien, kemudian juga untuk briefing dan lain-lain, kemudian juga ada juga untuk komunikasi ke klien seperti itu, maksudnya komunikasi dari awal sampai proses selesai ya, sampai misalnya pasca produksi, revisi dan lain-lain udah final, kemudian administrasi itu juga udah ada yang untuk bisa dibilang kayak human relation-nya bisa dibilang. Kemudian ada juga untuk proses post production-nya seperti itu. Jadi saya sendiri itu lebih banyak di post production-nya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adit. Untuk Kak Alfian, semoga pertanyaannya sudah menjawab. Semoga sudah menjawab ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, karena belum ada yang raise hand lagi, kita lanjut ke pertanyaan dari chat box. Oke. Pertanyaan dari Kak Zahra S. Gimana proses kakak berani keluar dari rasa takut untuk mencoba? Oke, mungkin boleh dijawab nih sama Kak Adit. Pertanyaannya menarik. Oke, terima kasih. Ini dari Kak Zahra ya. Gimana proses kakak berani keluar dari rasa takut untuk mencoba? Sebenarnya jujur sih, karena ada satu pedoman sih, karena muda kan cuma sekali. Ya udah, maksimalin aja nih waktu muda gitu. Jadi coba-coba aja segala hal. Misalnya nih dulu sempat partnership sama teman juga sebelum untuk terjun ke videographer ya, video editing ini ya. Jadi sempat terjun juga nih bikin clothing, kemudian juga jualan snack-snack, kemudian juga jualan-jualan yang lain-lain lah, bisa dibilang jasa dan lain-lain seperti itu. Kemudian coba nih beberapa potensi-potensi, ternyata ini gagal, udah coba lagi, ini gagal, coba lagi, ini gagal, coba lagi, sampai akhirnya ketemu ini video editing, ngedesain video seperti itu. Nah ternyata dari sini mulailah ada potensi gitu. Mulai nih coba, tapi di tengah ada terjal lagi. Seperti tadi misalnya nih editing deadline-nya pendek banget, kemudian komputer nggak kuat dan lain-lain seperti itu. Habis itu revisi, ya adalah beberapa revisi yang kayak ini loh udah bagus revisi, udah direvisi sesuai dengan klien, tapi minta balik dari awal lagi. Kadang-kadang kan juga agak bisa juga gitu. Jadi banyak suka dukanya, dan bisa dibilang proses berani untuk keluarnya itu take a risk itu kenapa? Karena satu itu tadi muda cuma sekali, jadi kayak maksimalin aja waktu muda. Kemudian yang kedua, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu? Kan potensi bakal makin besar nih ke depan. Kalau misalnya istilahnya kalau sekarang saya baru mulai untuk terjun di video, mungkin bisa dibilang agak sedikit terlambat gitu. Karena kan udah mulai banyak banget nih sejak kemarin pandemi COVID itu kan mulai muncul nih content creator, editor, videographer dan lain udah mulai bermunculan nih. Bisa dibilang pesat banget gitu perkumpulannya atau perkembangannya. Jadi ada potensi, ya udah maju aja dulu deh, hajar aja dulu gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah mentok, udah cari aja jalan solusinya gimana ya. Coba ke sini dulu. Kalau misalnya nggak bisa di sini, ya udah belok lagi, cari lagi seperti itu. Jadi manfaatin potensi, kemudian juga jangan takut untuk mencoba. Kayak gitu sih. Oke. Keren banget sih, emang tadi dengar muda tuh cuma sekali, atau sering kita dengar you only live once ya Kak. Jadi ya YOLO. ya, jadi kayak ya udah coba aja gitu, mumpung ya masa muda ini nggak datang 2 kali. Plus ini juga sih tambahan dikit sih, hampir kelupa. Selama kita belum punya tanggungan juga nih, hajar aja. Iya, belum ada tanggungan selain diri sendiri ya Kak. Selain diri sendiri. Udah hajar aja dulu. Benar. Selain diri sendiri yang harus kita jaga ya, yang harus kita bina terus juga gitu. Jadi invest ke diri sendiri mungkin kali ya Kak. Oke, semoga untuk Kak Zahra terinspirasi ya Kak, jadi nggak takut untuk mencoba. Tuh. Oke, mungkin karena tadi kita udah 2 pertanyaan dari chatbox nih, sekarang kita ada yang raise hand. Untuk Kak Brilian B, dipersilahkan untuk on mic. Cek dulu ya, gimana Suaranya maaf Kak agak kecil. ya, cek
Aduh, maaf Pak. Gimana Kak? Oh udah iya, aman-aman. ya, aman. Oh, udah. Eh, Ya, perkenalkan nama saya Brilian. Jadi tadi kan kata Kak Adit tentang relasi ya, maksudnya kan kalau seandainya kita punya atau tahu ada kenalan yang mungkin bekerja di bidang video editing, tapi iya video editing, dan kita pengen tuh kayak mungkin tanya tips atau mungkin tanya-tanya tentang video editing, atau bahkan seandainya ada project yang kita bisa gabung, seandainya cuman belajar doang atau nggak perlu ikut dapat bayaran deh, cuman ikut pengalamannya aja. Nah itu gimana cara katakanlah PDKT-nya gitu loh Kak, kan nggak mungkin kan tiba-tiba kita tanya atau minta gitu loh. I see. Jadi kayak ada kenalan atau temen nih yang videonya yang bekerja di bidang videografi atau ya video editing, tapi mau PDKT itu tapi gak enak gitu loh, kurang berani. Benar. Mana mungkin ada tipsnya Kak? Ada siap. Oke, itu pertanyaannya itu aja kayak atau ada lagi? Ya intinya itu sih Kak, cuman tips buat istilahnya PDKT sama temen itu. Iya, oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Kak ya. Jadi kalau pengalaman pribadi jujur ini bagus banget nih pertanyaannya karena kebetulan lagi ngejalanin juga nih, lagi bisa dibilang lagi mencoba strategi yang seperti tadi itu. Gimana sih biar bisa collab, kemudian juga relasi lebih banyak dan Ya, lain-lain. Jujur untuk aku sendiri itu pertama bangun relasinya itu cukup lama ya. Kenapa? Karena istilahnya biar satu pemikiran dulu nih gitu. Apalagi tantangannya kita nyari relasi itu jarak jauh ya dengan bermodal internet doang dan sosial media. Jadi kayak pada saat itu aku mencoba seperti ini sih sebelum bisa berproject dengan beberapa orang-orang besar seperti tadi. Jadi yang pertama itu interaksi aja terus. Misalnya kayak di konten-kontennya dia atau juga apa namanya di postingannya dia seperti itu. Rajin aja interaksi seperti itu. Karena kadang-kadang nih kalau kita kelihatan nih, oh ini kayaknya terus nih komen-komen, pasti bakal ditarik seperti itu. Pasti bakal kayak ada kecenderungan untuk di spotlight lah bisa dibilang, oh ini yang sering gini, oh sering gini kayak gitu. Jadi kayak lebih apa namanya lebih mudah dilihat sama orang untuk gini sih untuk apa namanya potensi untuk kerjasama dan lain-lain. Nah khusus sekarang itu kan untuk yang relasi yang di luar biasa aja ya. Sekarang khusus untuk videographer, nah itu lain lagi nih. Kalau untuk videographer, kalau aku sendiri biasanya gini. Misalnya nih bikin konten kan sama-sama bikin konten soal video gitu. Ya udah kita diskusi aja di sana. Entah kita mau kasih reaction, terus kita mau diskusi misalnya kayak videonya, oh ini video bagus, komennya kayak gini kayak gitu. Nah, kalau kita semakin sering nih, semakin terlihat terus, potensinya bakal lebih gede gitu. Nanti ada nih misalnya kayak tiba-tiba nih kita udah interaksi, tiba-tiba besok pagi di DM kayak gitu. Seperti contohnya kemarin bersyukur banget pada saat itu apa namanya bikin apa namanya diskusi-diskusi, sharing-sharing di kontennya Urofi pada saat itu kan diskusi-diskusi aja nih di kolom chat, kemudian reaction dan lain-lain. Sampai akhirnya kemarin di notice, bro videonya keren nih, thank you, gini-gini. Akhirnya saling follow back dan kontak-kontak sampai saat ini kayak gitu. Kemudian juga membuka nih dari sana membuka relasi nih. Oh ada teman ternyata kayak gini-gini. Saling diskusi juga nih dan lain seperti itu. Tapi jangan ngomongin cek dulu gitu. Jadi kayak diskusi aja dulu, diskusi ringan atau misalnya keseharian dan lain-lain gitu. Nah nanti setelah kayak udah jalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu, ya mulailah sedikit-sedikit nih kalau misalnya tiba-tiba misalnya dia bikin story tentang project dan lain-lain, mulailah kita coba diskusi ringan dulu tahap awal gitu. Wah keren nih, kayaknya kalau ikut project sabi nggak gitu atau apa-apa gitu. Ya kita basa-basi aja dulu. Nah nanti kan tergantung sekarang responnya dari dia. Ada yang kayak, wah sabi nih, ayo gabung yuk gini, kapan nih next project bareng aja gitu. Kemudian juga ada nih kayak, ih ini bagus nih, lu punya gini nggak, lu punya apa namanya kayak kemampuan untuk editing atau misalnya punya PH nggak, production house, boleh nih collab kayak gitu. Tahu misalnya juga nih bisa diajak collab nih kayak collab di konten aja, bro.
collab konten yuk, gitu. Collab konten bikin gini, edukasi. Nah dari sana kadang-kadang nih adalah surprise moment gitu kayak, bagus nih collab kita, yaudah kita bikin project baru lagi nih, gitu, kerjasama lagi nih yang lain, kayak gitu. Jadi bangun relasi dulu biar bikin komunikasi itu kayak nyaman dulu nih antara dua pihak. Jangan asal kayak plek tuh plek, project yuk. Kadang kan ada orang yang, aduh risih. Ngapain nih kok ngajak-ngajak collab, ngajak-ngajak project tapi sok kenal kayak gitu sih. Jadi bangun relasi dulu, ya bikin kayak nyaman kayak teman sebaya aja, kayak teman nongkrong aja dulu, itu sih. Oke, terima kasih untuk Kak Adit atas jawabannya nih. Semoga tadi Kak Brilian bisa tercerahkan ya gimana cara tadi membangun relasi. Yang penting kalau tadi aku nangkapnya kita juga jangan takut untuk berani ngajak kolaborasi karena kalau sekarang juga eranya udah banyak banget kolaborasi nggak sih Kak? Iya, Jadi betul. teman-teman berkolaborasi itu malah jadi suatu nilai plus ya dan bahkan itu yang dilakukan orang-orang juga sekarang. Oke. Oh ya nih, mau ingetin teman-teman karena kita waktunya tinggal sekitar kurang lebih 8 menit lagi. Jadi aku sebelumnya mau minta maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab. Mungkin nanti semoga di lain kesempatan atau mungkin bisa nge-reach Kak Adit langsung untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya, oke. Aku tambahin dikit ya, Kak. Sorry. Oke, nggak apa-apa Kak. Kita masih bisa open 1 atau 2 pertanyaan lagi kira-kira. Mungkin 1. Ya, sebelum ke pertanyaan nih maksudnya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya nih sesi ini kan ada keterbatasan waktu. Nanti teman-teman feel free aja DM aja ke Instagram aku, nanti insya Allah sebisa aku nanti aku juga bisa jawab pertanyaan teman-teman kayak gitu sih. Nah, itu. Oke, mantap banget tuh buat teman-teman yang belum bisa kejawab untuk hari ini ya. Jadi boleh kontak Kak Aditnya langsung di sosial medianya. Oke, kita lanjut aja nih. Ada mungkin bisa 1 pertanyaan lagi ya. Boleh. Untuk Kak Afif Mardani Putra, maaf. Ada di chatbox. Katanya desain kan harus punya kreativitas. Saya kurang kreatif. Gimana kreativitas kita bisa keluar? Oke, mungkin. Terima kasih Kak Afif. Jadi kalau aku sendiri untuk masalah kreativitas itu ada beberapa cara ya untuk menemukan kreativitasnya. Jadi kalau dari aku sendiri sih itu ada 4 hal dulu ya, 4 hal utama dulu. Jadi yang pertama itu sekarang cuma perhatiin tren. Tren apa sih sekarang yang lagi rame? Misalnya ya, baru kita misalnya. Sekarang kita lagi rame kayak jedak-jeduk. Terus misalnya video, misalnya sinematik. Atau misalnya video yang misalnya tema-temanya yang gelap-gelap, dark, moody, yang gitu-gitu. Nah, dari sana tuh kita coba nih. Kalau temanya lagi in itu, kita coba deh konsepin tema yang serupa, tapi dengan alur cerita yang berbeda. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, kalau misalnya teman-teman udah punya project sebelumnya, itu bisa dikembangin lagi. Jadi, buat teman-teman nih, kalau misalnya udah ada project sebelumnya, kita bisa kembangin nih, untuk project sekarang itu bisa dikembangin jadi yang lebih baik. Misalnya, kalau di project sebelumnya itu tentang sinematik. Nah, sekarang kita mau coba project yang baru, misalnya sinematiknya mau yang lebih bercerita, atau misalnya konsepnya yang lebih baru atau yang kayak gimana, tapi tidak meninggalkan unsur-unsur yang sebelumnya, itu juga bisa. Nah, ini juga penting banget sih untuk konsep, misalnya pakai project yang sebelumnya atau konsep sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin video berseries, itu juga penting banget untuk coba maksimalin di awal dulu, nanti bisa dikembangin untuk beberapa series yang selanjutnya. Nah, kemudian lanjut lagi nih, yang ketiga itu kita juga bisa nih untuk namanya cari referensi di internet. Jadi referensinya biar dari sosial media, internet, artikel, dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat nih, artikelnya sekarang menarik pembahasannya tentang ini, videonya tentang ini. Kita bisa kembangin aja dari sana, seperti itu. Dan yang terakhir itu teman-teman juga bisa, ini agak tricky juga ya terakhir ini konsepnya, yaitu ATM. Yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ini juga diperbolehkan asal kita memodifikasi, jangan plek-to-plek gitu. Memang sih tiru modifikasi, tapi jangan tiru 100% kayak gitu. Ya pasti kita harus modifikasi dan kita kayak bisa dibilang terinspirasi. Misalnya nih kita terinspirasi dari video A. Oke, kita coba masukin ke konsep video yang baru, tapi kita bikin dengan konsep sendiri.
dengan ide sendiri, gagasan sendiri, tapi referensinya seperti dari video A, seperti itu. Itu jadi bisa dipakai acuan. Misalnya nih, kalau lagi kepepet, misalnya lagi buntu ide, buntu konsep, itu kita bisa pakai konsep ATM seperti itu. Jadi dari 4 konsep itu bisa dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga jenis video yang mau dibuat. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Adit atas jawabannya. Semoga Kak Afif ya? Oh iya, chatnya udah banyak banget deh. Semoga Kak Afif Thank you bisa banget nih teman-teman, responnya bagus-bagus semua nih. Iya, pada antusias nih Kak. Semoga nanti Kak Afif bisa ini ya, terinspirasi dan akhirnya bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Tuh, oke. Oke nih teman-teman, maaf banget untuk waktunya karena kita sudah di penghujung acara. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang tadi pertanyaannya masih belum terjawab, tadi dari Kak Adit sendiri juga sudah mempersilahkan ya Kak untuk kontak Kak Adit di sosial media. Mungkin di mana nih Kak kira-kira untuk lebih persisnya nih bisa ngobrol-ngobrol lanjutnya. Oke, thank you Kak Anya. Jadi buat teman-teman di sini karena misalnya keterbatasan waktu, teman-teman juga feel free juga nih untuk tanya-tanya ke sosial media aku di Instagram di @aditya_pramana. Buat teman-teman bisa tanya aja langsung di DM dan insya Allah bakal dijawab satu persatu juga untuk pertanyaan teman-teman. Nah, kemudian juga nih sedikit promosi juga teman-teman. Jadi kan karena aku juga kebetulan punya kelas itu untuk di handphone namanya Mobile Vlogger Mastery. Kalau di komputer atau PC itu kebetulan juga partnership juga dengan si Yuda. Kebetulan di sini juga mungkin salah satu partisipan juga tahu nih si Afrizal nih. Jadi namanya Editing Video Mastery. Jadi di sana juga lebih banyak sharing dan diskusi juga untuk seputar video seperti itu. Jadi buat teman-teman juga bisa join. Nanti semua ada di Instagram juga, teman-teman bisa klik juga linknya untuk join. Jadi teman-teman bisa pilih nih mau langsung pilih di kelas langsung atau teman-teman mau langsung via DM Instagram juga bisa. Seperti itu. Oke, nah itu teman-teman udah dengar sendiri ya. Jadi boleh banget kalau mau nanya-nanya atau ngobrol lebih lanjut sama Kak Adit nih. Oke, karena kita udah di akhir acara,